Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di dua video sebelumnya, saya sudah memperkenalkan apa itu metode multikriteria mapping sebagai metode penelitian untuk mengkaji isu-isu yang sifatnya tidak pasti. Dan juga di video sebelumnya, saya sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan wawancara MCM. Nah, di video ini saya ingin mendiskusikan proses setelah melakukan wawancara MCM, bagaimana kita menganalisis data-data yang sudah kita dapatkan dari wawancara MCM tersebut. Langsung kita mulai saja. Saya akan membagikan screen. Nah, di video saya sebelumnya itu kita berhenti di sini ya. Jadi sebelumnya saya ceritanya berperan sebagai orang tua siswa yang diminta untuk mengisi aplikasi MCM dan memberikan pandangan saya terhadap program-program yang dilakukan oleh kepala sekolah begitu ya. Nah, di sini kita exit engagement. Dan sekarang saya akan bertindak sebagai peneliti lagi, gitu ya, berperan sebagai peneliti. Hanya saja pada praktek kali ini, sayang sekali saya tidak bisa memberikan data analisis terhadap program sekolah sirkular karena ini wawancaranya baru satu, gitu ya, baru satu. Nah ini perlu banyak narasumber-narasumber lain supaya datanya bisa terbaca. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai peneliti, kita harus memastikan bahwa proses wawancaranya itu sudah berjalan lancar atau 100% komplit gitu ya. Kalau belum 100%, itu berarti kita masih perlu melakukan wawancara lagi atau narasumber masih perlu menuliskan gitu ya, mengisi MCM ini. Nah, jika sudah selesai, ini masih di level engagement. Jika sudah selesai, langsung dipindah ke analisis. Tapi di sini saya tidak akan memindahkan analisis, karena saya akan menggunakan contoh kasus lain yang menjadi demo project dari MCM ini. Kalau masih ingat gitu ya, di video pertama tadinya MCM ini contoh proyeknya itu tentang kebijakan perusahaan, how to make a green company gitu ya kalau tidak salah. Jadi dan di sini di contoh proyek ini ceritanya sudah ada 4 wawancara MCM yang dilakukan oleh senior manajemen, marketing, product development, dan trade union. Nah, kita akan menggunakan 4 data wawancara ini untuk melakukan analisis untuk hari ini, praktek analisisnya. Oke. Nah, untuk melakukan analisis kita harus memastikan semua hasil wawancara sudah ada di bagian ini ya, analisis engagement-nya. Caranya adalah dengan mengklik move engagement to analysis. Lalu setelah itu kita langsung menuju ke menu analyze. Nah, di sini sudah ada beberapa tools yang disiapkan oleh MCM gitu ya, dari sisi ranks, lalu ada ambiguity, ada weight, ada uncertainty, dari sisi ratio dan interval. Nah, mungkin kita bisa bedah. Yang pertama mungkin kalau kita mau melihat dari sisi rank-nya. Oh ya, sebelum kita membuat laporan ini, kita perlu melihat memasukkan begitu, mengkategorisasi data-data kita dari sisi perspektif. Perspektif ini adalah siapa aktor-aktor yang kita wawancara, dan kita bisa mengkategorikan kira-kira aktor ini mewakili perspektif apa. Nah, di sini contohnya ada kategorisasi semua, lalu ada kategori inside views. Maksudnya di sini inside views itu adalah, kita lihat, ini kalau mau diedit bisa ya. Inside views itu adalah orang-orang orang-orang yang memiliki perspektif pandangan insiders dari perusahaan, itu pekerja, pegawai di perusahaan. Lalu ada dari sisi manajemen view, ada marketing view, ada outside views yaitu trade union, lalu ada product development. Nah, ini kategori ini bisa dibuat sebebas mungkin gitu ya, tergantung dari peneliti itu sendiri mau meneliti tentang apa. Jadi kalau menurut saya MCM ini seperti Lego, kita bisa bebas mengatur mau dibuat seperti apa.
Nah, cara memasukkannya kita ini ya, langsung ini aja diklik gitu, bisa pindahkan sendiri ke bagian yang mana yang diinginkan gitu ya, dipindah seperti ini. Oke, itu tadi dari sisi perspektif. Lalu kita punya cluster. Cluster ini dari sisi opsi-opsi tadi ya, kebijakan-kebijakan untuk membuat perusahaannya lebih hijau. Nah, itu kita juga bisa buat kategorinya. Nah, di sini sudah dibuat kategorinya, ada kategori semua. Jadi di sini ada total ada 12 kebijakan atau program untuk membuat perusahaan lebih hijau. Lalu dibuat kategori green energy, ada kebijakan energy saving, low energy, renewable energy. Lalu ada dari sisi organizational, acquire green supplier, health safety, health and NGO partnership, new control, reward suggestions. Lalu ada recycling, reduce. Nah, ini kategorinya. Lalu berikutnya dari sisi kriterianya. Nah, kriteria ini juga kita perlu kategorikan gitu ya. Nah, di sini ada semuanya, ada 27 kriteria hasil dari wawancara 4 narasumber. Lalu ada change management. Lalu ada ease of adoptions. Jadi ini kalau ada ternyata kriteria-kriteria yang sama yang dikeluarkan oleh narasumber, nah kita bisa mengkategorikannya menjadi satu kriteria. Ease of adoptions, economic saving, implementation time, operating cost, reducing carbon emissions, reducing other impact, startup cost. Ya, ini kategori kriteria. Dan ini data synchronization. Kalau sudah hijau artinya semua data hasil wawancara sudah masuk ke bagian analisis dan bisa diolah. Tapi kalau di sini masih warna kuning itu artinya masih ada data yang perlu disinkronize dulu. Mungkin ada pembaruan data gitu ya, itu bisa disinkronize. Nah, baru sekarang kita bisa MCM ini juga menyediakan tools untuk membuat laporan penelitian. Dan ini bisa kita pilih ya, tidak harus digunakan semua. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian saja gitu ya. Nah, misalnya dari sisi awalnya kita rank general gitu ya. Kita mau melihat bagaimana secara general level optimisme dan pesimisme program-program Green Company. Jadi kita masukkan semuanya, create report ini. Nah, langsung keluar hasilnya, gitu ya, ranks general. Ranks general ini, nah ini sudah ada keterangannya. Bagian ini atau figur ini memberikan performance appraisal, bagaimana penilaian performance secara general dari kesemua opsi kebijakan perusahaan hijau. Dari berbagai macam perspektif dan isu-isu atau kriteria-kriteria yang diangkat. Nah, kalau kita lihat the bar gitu ya, the extreme high and low in each case, as well as the mean values of these highs and low. Jadi ini yang garis biru ini adalah nilai optimisme tertinggi dan nilai pesimisme terendah yang ada di setiap opsi. Dan yang warna orange ini adalah nilai rata-rata gabungan dari semua nilai-nilai yang diberikan oleh narasumber. Nah, ini cukup banyak programnya. Kalau kita lihat apa yang bisa kita baca dari bagian ini, yang pertama kita bisa lihat bahwa nilai, jadi ini nilai individu ya, sementara yang orange ini nilai secara kolektif. Nilai individu paling optimis ada di energy saving practice gitu ya. Tapi dan dilihat kalau dari sisi secara kolektif itu juga menjadi program yang paling optimis dibandingkan dengan ya betul, program yang paling optimis dibandingkan dengan program-program lain yang ada di core. Sementara additional ini adalah program-program tambahan yang diberikan oleh individu. Bedanya, kita tidak bisa melihat rata-rata dari program-program tambahan ini karena program ini hanya dinilai oleh satu individu, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan
pengambil kebijakan gitu, ini tergantung lagi. Kalau menurut saya, interpretasi saya, nilai-nilai yang kolektif itu bobotnya lebih berat gitu ya dibandingkan dengan nilai-nilai yang sifatnya individu, karena nilai-nilai individu ini belum dinilai oleh yang lain gitu. Tapi di sisi lain, nilai-nilai individu ini juga bisa menjadi masukan tambahan untuk saya mempertimbangkan program tambahan, program green company tambahan. Lalu yang kedua, jadi sama prinsipnya, ada dua prinsip yang perlu diingat. Semakin ke kanan itu artinya semakin optimis, semakin ke kiri itu semakin pesimis. Prinsip yang kedua, semakin panjang gitu artinya itu semakin tidak pasti, itu level ketidakpastiannya semakin tinggi, dan semakin pendek itu berarti level ketidakpastiannya rendah gitu ya. Ini semakin solid artinya. Nah, apa yang bisa kita baca dari gambar ini? Kalau sebagai pemimpin perusahaan gitu ya, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menerapkan program energy saving practice. Lalu mana yang paling optimis nih, kita lihat energy saving practice, lalu low energy equipment, dan recycle materials. Itu yang tiga yang paling kanan atau yang paling optimis gitu ya. Tapi kalau dari ketiga ini kita lihat mana yang paling pendek. Karena yang paling pendek itu artinya yang lebih solid gitu ya, yang tidak banyak ketidakpastiannya. Nah, yang paling pendek justru di recycle materials. Nah, mungkin sebagai pemimpin perusahaan saya akan memprioritaskan program recycle materials dulu sebagai yang perlu diimplementasikan pertama kali, karena ini yang termasuk nilai optimismenya tinggi dan nilai ketidakpastiannya rendah. Nah, itu kira-kira hal yang bisa dianalisis dari bagian ini, gitu ya. Oke, kita lihat lagi laporan yang lain. Di sini sebenarnya sudah dibuatkan laporan juga, jadi kita tinggal lihat saja, gitu ya. Misalnya uncertainty ratio. Apa itu uncertainty ratio? Kalau kita lihat, the picture of ratio show extreme means for the largest and lowest degree of uncertainty of the part of individual participant. It applies to the selected option issue and engagement. It is a ratio uncertainty because this is expressed in each case as ratio. It is a ratio uncertainty because this is expressed in each case as a ratio to the median score. This measure correct for differing magnitude of score. Jadi ini menunjukkan rasio ketidakpastian individu di setiap kebijakan green company, ya. Jadi kalau kita lihat dan yang orange ini adalah means-nya atau rata-rata kolektifnya, gitu. Kalau kita lihat level ketidakpastian setiap individu tuh rata-rata cukup panjang ya. Yang paling pendek ini justru ada di health and safety sebenarnya ketidakpastiannya, dan rata-rata means-nya ada di sini. Jadi bisa dikatakan gitu ya, dalam bagian ini sebenarnya mungkin perspektif narasumber itu lebih banyak kesamaannya ketika mereka berbicara mengenai health dan safety. Mereka mungkin lebih yakin gitu ya, lebih punya banyak knowledge ketika bicara tentang health and safety. Itu dari sisi uncertainty ratio. Lalu kita lihat yang berikutnya uncertainty interval dulu ya, biar sama biar masih berkaitan. Uncertainty interval itu it is interval uncertainty because expressed is simply as the interval between highest and lowest score. Jadi ini menunjukkan gap gitu ya, selisih antara antara nilai yang paling tidak pasti dan yang nilai yang lebih pasti. Nah, kalau kita lihat berarti di sini yang paling intervalnya, kalau kita lihat interval between highest and lowest score.
Dan ini dan interval ini tidak menggambarkan level optimisme atau pesimisme, hanya menggambarkan level ketidakpastian. Di mana kalau kita lihat semakin panjang berarti artinya level ketidakpastiannya lebih besar, semakin besar. Kalau semakin pendek, level ketidakpastiannya semakin kecil. Nah, tadi hampir sama ya dengan analisis di rank general, level ketidakpastian yang lebih rendah itu adalah di recycle materials. Ini yang paling pendek kalau kita lihat 3,69, dan health and safety itu juga level ketidakpastiannya paling pendek 4,43. Berikutnya masalah ambiguity gitu ya. Apa itu ambiguity? Itu kalau kita lihat definisinya, the picture of ambiguity shows the extreme and mean for the difference between different engagement in their scoring or selected option and criteria. Ini menunjukkan perbedaan perspektif yang beragam dari setiap individu, gitu ya. Seberapa berbeda sih, gitu. Seberapa banyak sih perbedaannya untuk setiap kebijakan, gitu ya. Semakin ke kanan berarti semakin besar level perbedaannya, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, kalau kita lihat di sini dari 4 narasumber yang ada, level perbedaan yang paling banyak itu ketika mereka ngomongin tentang energy saving practice, gitu ya. Kenapa? Dan kalau terlihat setiap individunya juga, gitu ya, ini termasuk yang perbedaan perspektif antara pesimis, optimisnya itu juga paling termasuk yang tinggi ya. Kalau individu ada low energy equipment. Nah, yang menarik juga, mohon maaf tadi saya lupa, kalau kita scroll ke bawah, kita bisa langsung melihat note-nya juga di sini ya. Note dari setiap narasumber. Nah, itu enaknya ya, misalnya dari sisi opsi. Di sini dijelaskan, if we could achieve measurable reduction in our emission, that would be great from a marketing point of view. Gitu. Nah, ini kita bisa membuat catatan-catatannya juga di sini, melihat catatannya ya. Lalu tadi ambiguity sudah. Rank apa lagi ya? Oh ya, yang terakhir. Tadi kan kita sudah berbicara opsi dan perspektif ya. Sekarang kita berbicara kriteria. Nah, kriteria ini juga bisa dianalisis gitu. Ini dari sisi weights-nya. Jadi ini menunjukkan bagaimana bobot dari setiap kriteria itu. Kalau yang biru itu adalah bobot individu, yang orange itu adalah bobot rata-ratanya. Ini ada berapa ini? 8 kriteria, dan kita lihat bobot paling besar itu, bobot paling berat itu ada di reducing carbon emission. Jadi ini yang mungkin dianggap oleh para individu menjadi bobot yang kriteria yang penting. Gitu. Tapi di sisi lain kita juga lihat ada juga individu yang menilai ini tidak begitu penting atau ini pesimis gitu ya nilainya. Tapi kalau dilihat dari sisi rata-rata, berarti kita bisa lihat bobot terpenting itu ada, kita lihat nih means-nya 2399, ini 24, berarti ada di sini implementation time. Jadi rata-rata bobot narasumber melihat waktu implementasi itu seberapa cepat ini bisa dikerjakan, itu adalah bobot yang paling penting dibandingkan dengan kriteria-kriteria lain gitu ya. Baru yang kedua, bagaimana ini bisa mengurangi carbon emissions. Dan ini yang ketiga apa nih? Economic saving ya, nilai penghematan ekonominya. Itu dari sisi kriteria. Jadi ini beberapa contoh cara analisis yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang tergantung untuk analisis itu kembali lagi tergantung apa nih yang menjadi tujuan penelitian kita gitu ya. Kalau kembali lagi, kalau kita ingin membedah, mengupas level ketidakpastian gitu, maka saya rasa tadi analisis tentang interval uncertainty menjadi tools yang bisa kita pakai untuk
presentasi untuk temuan penelitian gitu. Jadi kita bisa menyampaikan bagannya di situ, lalu kita berikan keterangannya, kita bisa menuliskan catatan-catatan dari narasumber sebagai quote-quote yang kita pakai untuk menjelaskan lebih mendalam apa makna dari ketidakpastian itu. Lalu yang kedua, kalau tujuan penelitian kita ingin melihat dari berbagai isu-isu ketidakpastian, mana kebijakan-kebijakan atau program-program yang lebih optimis, yang secara kolektif dipandang paling optimis. Nah, itu kita bisa menggunakan tadi laporan tentang ranking gitu ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika berminat untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menganalisis MCM, silahkan menuliskan komentar atau menghubungi saya via email. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.